Beatrice. Aduh, siapa ya adik-adik nama kakaknya bahkan lupa. Ada yang tahu nggak ya? Hah? Lebih keras. Jadi Blackpink? Bisa. Hah? Siska Akul? Siapa sih? Mari kita tanya. Oke, kita sekarang berubah dulu ke yang asli. Hup. Halo adik-adik Vicky. Hai. Balik lagi sama Kak Grace Priyono dan Kak Gaby Piano. yes, ini udah hari Minggu, berarti saatnya kita ngapain Kak Gaby? Saatnya kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ayo, yang masih main game, gamenya ditaruh dulu. Yang masih belum siap, yuk siap-siap dulu yuk. Karena kita mau fokus, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa kita berpakaian yang rapi ya, yang cantik, yang ganteng. Ayo, yang masih makan, makannya berhenti dulu ya. Ya. Oke Kak Gaby, sebelum kita mulai ibadah, mungkin kita doa dulu ya. Oke, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Gaby berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pada hari ini, kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. dan meninggikan nama Tuhan. Berkati kami, supaya dapat beribadah dengan baik. beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Yeay. Ayo bersama kita nyanyi dulu Kak Gaby. Iya, apa nih Kak? Yesus. Amin. Bisa kan ada di rumah? Coba bagi berdiri dulu semuanya. Ayo kita berdiri. Kita pemanasan dulu nih Kak Gaby sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Coba Kak Gaby. Yesus. Amin. Iblis. No. Aduh, mana tendangannya kayaknya kurang ya Kak Keras Gaby. banget ya. Sekali lagi ya. Yesus. Amin. Lain lagi. Kurang lama Kak. Kurang lama. Oke. Yesus. Dari kecil ya Kak. Yesus. Amin. Iblis. No. Baca lagi Gaby. Iblis. No. Baca. Udah. Semangat ya. Teman-teman di rumah tendangannya luar biasa nih. Luar Semoga biasa. iblis-iblisnya jadi pada takut. Ayo, siapa di sini yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Saya. Siapa yang di sini udah siap? Mana suaranya? Oke, kita akan nyanyikan lagu apa Kak Gaby? Setinggi-tingginya langit. Ayo semuanya siap ya? Kita akan lakukan semua tenaga kita buat memuji memuliakan nama Tuhan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay! Waduh, adik-adik gimana di sana? Udah mulai lelah belum? Masih semangat dong. Masih untuk semangat memuji dong. Tuhan. Nah, Kak Gaby, tahu gak sih kalau mata Tuhan itu selalu melihat kita. Apapun yang kita perbuat, Tuhan pasti tahu. Benar. Kak Gaby bohong, Tuhan. Tahu. Kak Gaby baik. Tuhan pun tahu. Kalau Kak Gaby suka marah-marah. Tuhan Yesus lihat. Waduh, perbuatan marah-marah Tuhan suka nggak ya? Nggak suka, Kak. Makanya teman-teman sekarang Harus hati-hati menggunakan mata kita, tangan kita, mulut kita, dan kaki kita biarkan semua supaya berkenan di hadapan Tuhan. karena mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat ya adik-adik, mata Tuhan mampu melihat semuanya. Jadi jangan buat hal yang jahat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab
biarkan semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan memberkati Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah pilihan di hidup kita? Saya. Mari kita nyanyikan lagu Pilihanku. Yeay, ayo semakin semangat lagi ya. Ayo mana ada lompatannya. Kita menari untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah turun ke dunia. Yeay! Semangat Tuhan. Masih. Ayo lagi. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, three, four. One, two, three. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ayo Dede yang di rumah, biarkan Tuhan Yesus jadi pilihan hidup kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku, akan Tuhan Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, three, four. One, two, three. One, two, semuanya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak mau apa semuanya. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup kedua tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebesaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan, Kau adalah pilihan kita semua. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kita tepuk tangan.
Tuhan. Semuanya coba, tadi habis capek kali ya Kak, Mama coba. Silahkan duduk adik-adik. Tarik nafas, keluarkan. Tarik Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, simpan, jangan dikeluarin. Oke, kita mau fokus lagi Kak Gaby. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan terlebih. Yes. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, supaya firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dari awal kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Biarkan ini bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Siapkan hatimu, kita sekali lagi nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, kita simpan dalam hati kita. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Grace pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan untuk kami. Tuhan, kami telah memuji, memuliakan namamu. Tiba saatnya kami duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang berkati kakak pembina yang akan membawakan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau terbuka terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik Pikids, apa kabarnya nih hari ini? Kok nggak ada suaranya ya? Apa kabarnya sih? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik-baik saja. Tapi sebentar, kita mau ngapain ya? Oh iya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kok kakak Efraim masih lihat ada adik-adik yang masih berdiri, masih kesana kemari. Coba semuanya duduk diam.
Ayo kembali ke tempatnya masing-masing. Harus duduk diam, harus fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo yang masih berdiri. Nah, itu tuh masih ada yang berdiri. Ayo semuanya duduk dengan diam. Ayo. Nah, gitu kan bagus. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Semuanya siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap? Ya, semua siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak ya adik-adik P-Kids, kakak Efraim akan membawakan cerita firman Tuhan tentang apa ya? Apa? Oh, belum ada yang tahu ya. Ya udah Kak Efraim kasih clue-nya ya. Yang pertama, clue-nya adalah ikan besar. Ada yang tahu? Ayo boleh lambaikan tangannya kalau ada yang tahu. Apa? Apa? Ya, kalau belum ada yang tahu, clue yang kedua. Dia ini tidak taat kepada Tuhan. Ayo, siapa? Mau cerita tentang apa ya Kak Efraim? Ada yang tahu? Ya, benar. Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali cerita Yunus. Kita akan belajar cerita tentang Yunus. Ada yang udah pernah dengar cerita tentang Yunus? Ada? Mana suaranya? Ada? Ya, kalau ada yang ingat, boleh diingat kembali. Kalau ada yang belum tahu, sama-sama kita mau fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, tentang Yunus. Ada di dalam kitab Yunus. Ya, nanti adik-adik di rumah bisa bacanya dengan lengkap. Boleh minta tolong papa, mama, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Kak, ma, papa, minta tolong dong bacakan Yunus, cerita tentang Yunus. Ya, oke? Ya, kita akan belajar cerita tentang Yunus. Yunus bin Amitai. Ini dia, Yunus bin Amitai. Jangan lupa dicatat ya. Yunus bin Amitai. Dia ini adalah Nabi Tuhan. Dia disuruh Tuhan untuk kemana? Ada yang ingat? Bethlehem. Hah? Betania. Masa Yeriko? Ada yang tahu? Ya, dia disuruh Tuhan ke Niniwe. Kenapa ya Tuhan menyuruh dia ke Niniwe? Karena Tuhan ingin bangsa Niniwe, kota Niniwe itu mengalami pertobatan. Kenapa harus mengalami pertobatan? Karena mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka berbuat dosa, mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mau Yunus dia datang ke Niniwe untuk memberitahu bahwa mereka harus bertobat karena Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Ada yang tahu? Yunus dia malah pergi kemana? Ke Tarsis. Dia malah memilih pergi ke Tarsis karena dia berpikir bahwa Niniwe kan orang-orang yang jahat. Kenapa Tuhan mengasihi mereka? Dia tidak rela untuk mereka diselamatkan. Karena Yunus berpikir orang-orang itu kan berdosa. Mereka telah
tidak menyenangkan hati Tuhan, mereka telah mendukakan hati Tuhan. Untuk apa saya ke sana? Oleh sebab itu, Yunus dia melarikan diri ke Tarsis. Ya, dia melarikan diri ke Tarsis, dia beli tiket ke Tarsis, dia berbalik arah, dia jauh dari apa yang Tuhan perintahkan. Kota Niniwe misalnya ke sana, tetapi dia memilih untuk ke sana, untuk ke kota Tarsis. Lalu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu? Ya, ketika dalam perjalanan Yunus bersama dengan kapalnya mengalami, Tuhan mengadakan angin yang kencang sehingga gelombang laut yang besar bertiup, angin bertiup sehingga kapal yang mereka tumpangi, yang mereka naiki itu tergoncang. Mereka hampir tenggelam. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuang barang-barang yang ada di tempat. Tetapi masih saja terjadi gelombang yang besar, angin yang kencang. Dan mereka bertanya, apa yang salah? Sehingga Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanan mereka ke Tarsis. Apa yang salah ya? Adik-adik pikir ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ya? Ya, sehingga Yunus dia sadar, dia ini semua karena saya, ini semua karena Yunus. Tuhan izinkan terjadi angin ribut, angin yang kencang, gelombang laut yang besar sehingga kapal itu hampir tenggelam. Dan Yunus dia menyadari kesalahannya sehingga dia bilang, ini semua karena saya. Sebab itu mari buang saya ke laut saja biar semua dapat tenang kembali. Dan Yunus dia melompat dari kapal, dia turun, dia buang diri, dia lemparkan dirinya, dia turun. Sehingga kemudian air laut pun menjadi tenang kembali. Ya. Yunus dia terjun ke dalam laut, dia membuang diri, dia melemparkan dirinya ke laut. Ya. Kemudian dia berpikir bahwa dia sudah selesai, sudah ya tinggal meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Dia dimakan oleh ikan yang amat besar. Ada ikan besar yang menelan Yunus sehingga Yunus masuk ke dalam perut. Hah? Perut ayam? Masa perut ayam? Perut ikan. Yunus ditelan hidup-hidup di dalam perut ikan. Dia berpikir, saya sudah meninggal. Tapi ketika dia membuka matanya, dia melihat dia ada di dalam perut ikan. Nah, di dalam perut ikan dia menyadari, Tuhan, aku salah. Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Aku sudah melarikan diri di hadapan Tuhan. Aku berpikir bahwa Tuhan tidak tahu kesalahanku. Tuhan tidak akan mencari aku karena aku sudah menjauh dari Tuhan. Tapi ingat bahwa Tuhan itu maha tahu. Dia tahu kemanapun kita pergi, kemanapun kita melarikan diri, apapun yang diperbuat, Tuhan tahu. Yunus dia sudah mencoba melarikan diri jauh dari kota Niniwe. Tetapi Tuhan dia tahu. Tuhan melakukan dengan Tuhan mengizinkan untuk dia masuk dalam perut ikan sehingga dia menyadari, Tuhan, aku salah. Yunus menyadari kesalahannya dan dia berdoa kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan kemudian berapa hari Yunus dalam perut ikan, ada yang tahu? Ayo adik-adik pikir yang besar-besar, siapa tahu? 5 hari. Masa 5 hari?
10 hari, lebih banyak lagi. Ya, benar. Yang benar adalah 3 hari 3 malam. Ayo dicatat, 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan. Dan setelah 3 hari 3 malam Yunus dilemparkan, dimuntahkan ke daratan oleh ikan itu. Dan akhirnya Yunus kembali, dia sadar bahwa dia harus tetap melakukan perintah Tuhan. Kemana tadi? Ke Niniwe. Tuhan ingin menyelamatkan kota Niniwe, menyelamatkan orang-orang yang telah berdosa. Dan Tuhan mengutus Yunus untuk ke sana mengabarkan bahwa Tuhan mau mereka bertobat. Ya, karena Tuhan mengasihi. Ya, Tuhan itu mengasihi orang-orang yang berdosa. Jangan pernah kita takut untuk kita ke sana. Karena Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan yang menyertai. Oke? Sehingga kota Niniwe akhirnya mereka semua bertobat dan mereka terus berbuat baik. Kita lihat bahwa Yunus disertai Tuhan dan Tuhan membuat orang-orang Niniwe bertobat. Ya, apa yang dipikirkan Yunus itu tidak terjadi karena Tuhan mengasihi dan akhirnya mereka mau bertobat. Sekian cerita firman Tuhan hari ini dan kesimpulannya, ayo adik-adik jangan lupa dicatat. Judul tema renungan firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini yaitu menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan di dalam kitab Yunus. Oke, dicatat ya. Ini cerita tentang Yunus. Dia menyadari kesalahan. Pelajaran yang pertama dicatat. Yunus sadar bahwa dia itu salah. Ya, adik-adik di rumah harus sadar kalau adik-adik salah. Ya, harus berani mengakui kesalahan. Kalau adik-adik berbuat salah sama mama, papa, kakak, adik, atau pembantu adik-adik, atau orang-orang di rumah adik-adik, harus adik-adik mengaku kesalahan. Kepada teman-teman juga, kepada guru, kepada siapapun. Kalau adik-adik semua berbuat salah, adik-adik harus menyadari, oh, Ma, saya salah. Pa, maafkan, saya sudah salah melakukan ini, melakukan itu. Atau minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Hari ini saya sudah melakukan ini, itu. Saya sudah berbohong, saya sudah mencuri, saya sudah melawan orang tua, atau dan lain sebagainya. Adik-adik harus mengakui kesalahan adik-adik. Ya, oke. Yang kedua, Yunus di sini menyesali perbuatannya, menyesali kesalahannya. Ya, Yunus menyesali kesalahannya. Ini penting. Ketika kita sudah sadar kalau kita salah, kita harus menyesali. Harus menyesali berarti harus bisa memperbaiki, ya. Jangan kalau udah melakukan kesalahan terus besok ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Gak boleh ya adik-adik. Harus terus berubah. Ya, bukan berubah jadi Power Ranger, ya. Harus tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, kalau misalnya hari ini melakukan kesalahan melawan orang tua, berarti besok oke Tuhan, saya tidak boleh melawan orang tua lagi. Oke? Jadi harus menyadari, harus menyesali. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yunus dia kembali melakukan perintah Tuhan. Dia memperbaiki kesalahannya. Ya, ini penting, adik-adik harus diingat bahwa ketika adik-adik telah melakukan kesalahan, adik-adik menyesali dan adik-adik harus memperbaikinya. Harus kembali melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Gak boleh mencuri, gak boleh melawan orang tua, harus taat kepada orang tua. Gak boleh berbohong, gak boleh membantah orang tua,
nggak boleh males, nggak boleh apa lagi? Nggak boleh apa lagi? Yuk, pokoknya itu semua nggak boleh dilakukan. Kalaupun melakukan harus bisa memperbaikinya, harus berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan melakukan ini lagi, aku tidak akan melakukan itu lagi, aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Oke? Firman Tuhan hari ini sampai di sini, jangan lupa firman Tuhannya jangan diabaikan, harus didengar. Tadi sudah didengar, harus ditanam di dalam hati, harus disimpan dan harus yang penting harus dilakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan rumah, di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan dimanapun adik-adik berada. Adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi kita harus menyadari kesalahan. Kita belajar dari Yunus. Oke, puji Tuhan. Semua adik-adik P-Kids pintar-pintar. Semua fokus mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Efraim. Dan jangan lupa untuk terus mengerjakan tugas-tugasnya. Oke? Siap? Mana suaranya sih? Siap? Siap? Ya, bagus. Siap semua mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Halo adik-adik P-Kids. Semua siap untuk mengikuti Kakak Efraim ayat hafalan dengan gerakan? Mana suaranya? Nggak kedengeran. Mana suaranya? Ya, kalau siap, ayo Kakak Efraim ajak semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri semua, berdiri. Ayo pelan-pelan ya. Kita baca ayatnya dulu. Ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Yunus 2 ayat 10. Yunus 2 ayat 10. Ayo kita bacakan bareng-bareng. Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ayo ulangi lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Oke, udah kita membacakannya. Sekarang dengan gerakan ya. Pelan-pelan ikuti Kakak Efraim. Siap? Siap? Mana suaranya? Siap? Oke, mantap. Yunus 2 ayat 10. Ya, diulangi lagi ya, bareng-bareng. Yunus 2 ayat 10. Oke, kita lanjut ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Oke, lagi ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kita ulangi ya, sekali lagi dari atas. Oke, siap? Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu,
Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Oke, jangan lupa ya, nanti di rumah direkam dan dikirim ke pembina P-Kids masing-masing. Oke, Kakak Efraim tunggu ya videonya. Bye-bye. Ayo, siapa yang lagi ketiduran waktu dengar firman Tuhan? Nggak ada dong Kak pastinya. Oke adik-adik, kita tadi sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita angkat pujian Yesus Ku Panggil. Kita siapin hati kita, kita mengundang Tuhan supaya masuk ke dalam hati kita. Kita mainkan lagu Yesus Ku Panggil, Yesus Ku Undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin dan menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin dan menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Supaya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat buat kebenaran kebenaran firman-Mu. firman-Mu. Ajar kami Tuhan Ajar kami Tuhan untuk mau untuk mau mengaku kesalahan yang kami perbuat, dan juga buat kami untuk berubah. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firman untuk firman yang yang Kau berikan. Kau berikan. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus.
Gaby karena Kita harus berpisah. Jangan sedih karena kita akan ketemu kembali di minggu yang akan datang. bener banget. Jangan lupa teman-teman untuk Mengerjakan tugas dan mengirim video ayat hafalan ke guru sekolah minggu masing-masing. yeay, jangan sedih kata Kak Gaby karena kita akan selalu ketemu di setiap minggunya. Oke deh teman-teman di rumah, ingat tadi ya pesan dari Kak Gaby, jangan lupa mengerjakan tugas dan Mengirimkan video ayat hafalan dengan gerakan. yeay, Tetap semangat. tetap ceria. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Bye. Matius 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Halo, nama saya Jen. Saya akan menghafal ayat hafalan Matius 9 ayat 22b. Matius 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih. Matius 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius pasal 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kamu. Terima kasih, Please. Nama saya Felix. Ini ayat hafalan minggu ini. Matius pasal 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Matius 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih. Matius pasal 9 ayat 22b. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih.